Oke, pada video ini akan dijelaskan model sederhana dari sistem mikroprosesor ya. Jadi di dalam gambar ini digambarkan arsitektur prosesor secara sederhana. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini ada beberapa komponen utama, seperti ada 4 bit up counter di sini ya. Lalu ada decoder, ada register array, ada decoder lagi ya. Yang di decoder ini di dalamnya kontrol unit yang ada beberapa perintah-perintah kendali. Lalu ada bagian ALU, arithmetic and logic unit. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya. Berarti ini rangkaian ini dimulai dari yang paling atas ya, dimana 4 bit up counter ini diberikan ada masukan sinyal dari sistemnya adalah dari CLK atau dari sinyal clock ya. Untuk cara kerjanya sebetulnya sudah ini ya, kalau diulas mata kuliah teknik digital ini sudah ada cara kerja dari counter ya. Jadi di rangkaian ini dari clock, dimana sinyal clock ini akan memberikan sinyal pewaktuan ke suatu sistem, dimana sinyal setiap detak clocknya ini akan membuat rangkaian 4 bit up counter ini akan bertambah nilainya. Jadi kalau kita gambarkan sinyal dari clocknya adalah dia sinyal 0101 ya, 01 01 01 dan seterusnya. Jadi nanti setiap detak clock itu akan membuat 4 bit up counter bertambah nilainya. Dia akan mengcounter, mencacah. Nah, si counter ini akan menghasilkan kode-kode biner yang kemudian masuk ke rangkaian di bawahnya yang di decoder. Decoder di sini adalah decoder 4 ke 16. Nah, si rangkaian counter ini jumlah yang bisa di counter atau yang bisa dicacahnya berarti sebanyak, karena ini 4 bit ya, berarti ada 16. Nah, di ini bisa mencacah dari 0 sampai 15. Lalu di rangkaian berikutnya ya, rangkaian decoder 4 ke 16 ini berfungsi untuk memilih salah satu register dari register array. Jadi si decoder ini digunakan untuk memilih salah satu dari register array yang ada di kanannya ya, yang register array ini. Jadi di dalam register array ini punya banyak register. Kalau dilihat ini ada registernya dari R0, ini ada R0 sampai R15, ada 16 berarti ya isi dari register array. Lalu kalau dilihat dari outputan decodernya juga sama, dia ada dari Y0 outputannya sampai Y15. Nah, tetapi dari sebanyak outputan ini dan sebanyak register ini, itu fungsi dari decoder itu nantinya adalah hanya akan mengaktifkan satu saja ya, hanya akan ada satu yang aktif pada suatu waktu ya, tergantung dari timer clocknya. Lalu data dari register array ini kemudian masuk ke ini ya, yang bagian sebelah kanannya ada control unit ya. Jadi dari register array itu nanti satu persatu tergantung nanti register yang dipilih akan masuk ke switch control
circuit ya. Ini ada switch control circuit. Lalu di si switch controlnya itu ada posisi A yang bagian atas dan juga ada posisi B ya. Jadi secara default atau secara bawaan itu switch controlnya itu akan selalu berada di posisi B ya, posisi B, lalu masuk ke rangkaian decoder 3 ke 8. Nanti ini apa namanya, data dari registernya ya, yang dipilih dikirim melalui sini ya, disebutnya itu jalur data untuk ke rangkaian control unit dan juga ke bagian alunya. Kemudian decoder ini adalah decoder 3 ke 8. Jadi 3 itu karena isinya inputannya berupa 3 buah data ya. Jadi dari registernya ada 3 bit data masuk ke decoder, kemudian dari 3 data ini sama decoder B akan diubah menjadi 8 ya. Nah, kalau dilihat sebelah kanan dari decodernya ada 8 kontrol ya, dari move. Di sini ada perintah untuk move, ada perintah untuk add, perintah untuk menjumlahkan ya, ada perintah untuk sub untuk mengurangkan, perintah operasi N, perintah operasi OR, perintah load. Load A itu berarti perintah untuk memuat data ke register A yang sebelah kanan. Lalu ada load B untuk perintah memuat data ke register B yang sebelah kanan. Kemudian mengaktifkan ini ya, rangkaian ALU untuk mengoperasikan isi dari register A dan juga register B ya, sebagai input dari ALU, kemudian akan melakukan operasi. Operasinya apa tergantung dari kontrol unit yang dipilih. Kemudian isi dari hasil ALU-nya akan disimpan di register C. Ya, lalu ini ada beberapa simbol-simbol yang lain ya. Di atasnya register A, register B yang seperti segitiga ini, dan juga di bawah itu buffernya. Ya, lalu kalau dilihat dari switch control circuitnya ini, yang tadi secara bawaan adalah berada di posisi saklar B. Ketika nanti perintah decodernya adalah perintah untuk melaksanakan load ya, entah itu load A atau nanti load B, maka nanti rangkaian sirkuitnya akan berpindah ke posisi A ya, yang tadinya secara bawaan ada di posisi B, akan memerintahkan untuk memindahkan posisi saklar ke A atas, sehingga nanti perintah selanjutnya register array yang tadinya masuk ke decoder itu akan berpindah ke switch A, sehingga nanti masuk ke bagian register ke atas ke sini ya alurnya ya. Jadi switch A ke atas, lalu ke buffer, lalu ke antara perintahnya. Jika load A berarti register A yang akan diisikan. Isi dari register array dipindahkan ke register A. Kalau perintahnya load B berarti isi dari register array akan dimuat ke dalam register B yang sebelah kanan. Itu lalu hasil dari alunya kemudian disimpan tadi di register C ya. Jadi secara sederhana alurnya seperti itu, dari proses awal clock sampai ke hasil disimpan di register C. Itu adalah model sederhana. Kemudian sebagai penjelasan tambahan ya, biar nanti nggak pusing, ini misalnya gambarnya misalkan clock yang pertama nih. Clock yang pertama maka 4 bit up counter, outputannya kan karena 4 bit ada 4 ya. Di sini tertulisnya adalah DCBA. Misalkan di clock detak pertama adalah 0 0 0 0 ya, berarti kan dia mengcounter ke 0 ya. Maka misalnya adalah Y0 yang aktif.
Ya, sambil dipelajari lagi bagaimana cara kerja dari decoder ya. Jadi ketika mengkontrol pertama nilainya 0000, maka di decoder itu Y0 aktif. Tetapi Y1, Y2 dan seterusnya sampai Y15 itu berarti tidak aktif. Ya, hanya satu data yang aktif saja. Di sini berarti Y0. Nah, ketika Y0 aktif, maka berarti ini akan mengaktifkan register 0 ya. Karena register array ini punya data dari register 0 sampai R15. Nah, maka akan memerintahkan isi dari register array untuk bisa lewat ke switch control circuit. Isi dari register array-nya itu ada 3 bit ya. Misal nilainya misalkan 101 misalnya gitu ya. Maka ketika Y0 aktif yang tersambung dengan R0, maka nilai dari register array 101 akan dilewatkan ke switch control circuit dan masuk ke B. Ya, lalu setelah masuk ke B, masuk ke dalam decoder, maka si decoder akan mengecek 101 itu apakah berupa perintah gitu ya. Perintah apa yang akan diterjemahkan. Nanti nilai perintahnya itu ada kode-kode tersendiri. Ya, nilainya beda-beda, apakah perintah move atau perintah add. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini tadi ya, perintah apa saja yang bisa dieksekusi oleh decoder 3 bit. Nah, di sini ada tabelnya ya, ada bagaimana prosesor menentukan operasi apa yang harus dijalankan. Ya, ada opkode ya, operasi kode atau kode operasi dari si decoder 3 bit. Nah, di tabel ini ada data ini ya, dari 3 bit, ada disebutnya adalah D2, D1 dan juga D0. Karena ada 3 bit ya, maka jumlah operasi yang bisa direpresentasikan ya adalah 8 operasi. Di sini ada operasi, kalau kita menggunakan nomor berarti ada operasi 0 sampai operasi 7 ya. 000 sampai 1111. Dari operasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya ada 8 operasi ya. Di sini misalnya perintah untuk nilai 000 ya, nilai 000, maka operasinya adalah move AC ya. Dia berarti mengkopikan data yang ada di register C ke A. Perintah untuk mengkopikan data dari C ke A. Lalu perintah untuk 001 adalah perintah untuk mengkopikan data dari C ke B. Ya, masih ingat ya perintah dasar dari ini. Kemudian perintah 010 adalah perintah add atau operasi penjumlahan. Perintah 011 adalah perintah untuk sub ya, perintah pengurangan. Lalu 100 adalah perintah operasi N. 101 perintah operasi OR. Lalu 110 ini adalah perintah untuk memuat data ke register A pada bagian atas ALU ya. Lalu perintah 111 adalah perintah untuk melakukan pemuatan data di register B. Nah, ini
ketika control unit nanti terima kombinasi bit tertentu dari ini, dari kode operasi yang ada di sini, nantinya di rangkaian decoder 3 ke 8 itu hanya akan mengaktifkan satu operasi saja ya. Jadi satu operasi per satu waktu, per sinyal dari clock waktunya. Jadi mana yang akan diaktifkan. Jadi kalau kalau kita lihat sebenarnya itu yang dilakukan prosesor hanyalah membaca kode-kode biner ini, lalu kode itu menentukan operasi apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, kita lihat ke contoh. Misal di sini contohnya adalah contoh sederhana, misalnya kita ingin menghitung 4 ditambah 2 ya. Jadi si prosesor sederhana ini misalnya akan melaksanakan perintah penjumlahan dari 4 dan juga 2. Maka langkah-langkah sederhananya yaitu ya simpan bilangan pertama berarti 4. Ini kalau kita buat langkah-langkah sederhananya berarti simpan bilangan pertama yaitu nilai 4 ke register A. Jadi 4 ini dimasukkan ke register A, kemudian nilainya berapa. Jadi pertama perintahnya dulu ya, perintahnya apa, lalu nilai yang akan disimpan berapa, yaitu 4 ya. 4 kita simpan di register A. Kemudian langkah berikutnya adalah simpan bilangan kedua ke register B, berarti ini perintah B nya ya. Perintah B nya untuk perintah B berarti load B ini, lalu 2 nilainya disimpan di B. Kemudian jumlahkan 2 bilangan. Nah, karena jumlahkan berarti perintahnya adalah perintah add ya. Kemudian dari perintah add ini lalu di bagian alunya akan menjumlahkan nilai yang ada di register A dan di register B. Lalu hasilnya akan disimpan di register C. Ya, masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, lalu tekan tombol tambah misalnya kalau di kalkulator misalnya. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Oke, kita sekarang lihat bagaimana proses eksekusinya ya. Kalau kita gabungkan tadi gambar sederhananya kemudian dengan kode-kode operasinya ya. Nah, ini kita lihat bagaimana proses itu terjadi di dalam sistem ini. Ya, kalau kita lihat ini di sisi sebelah kiri kita punya register array ya yang berisi berapa nilai-nilai biner. Misalnya dari sini kita punya nilainya adalah berapa nih, register arraynya 110 ya, ini ya 110. Kemudian 100 111 ya, 010 010 ya. Ini contoh-contoh nilai yang sudah dimasukkan ke dalam register array. Lalu kalau kita lihat ini, kita coba operasikan yang 4 ditambah 2 ya. 4 ditambah 2 berarti kalau kita jabarkan nilai binernya, nilai biner dari 4 adalah, masih ingat ya, nilai biner dari 4 nilainya adalah, kalau kita baca dari kiri berarti 1 0 0. Lalu untuk yang 2 berarti 0 1 0 nilai secara binernya. Nah, untuk operasinya berarti kan yang pertama ini lihat ya, perintah pertama karena kita punya 4 ditambah 2, maka kita perlu memasukkan nih nilai 4, kita masukkan ke dalam register A,
2 kita masukkan ke register B. Berarti langkah pertama tadi adalah dengan cara perintah untuk meload nilai A ya. Nilai A berarti perintahnya adalah untuk perintah load A, ini perintah load A nih ya. 110 ya. Jadi di register array-nya itu susunannya adalah load A dengan perintah 110. Lalu yang kedua adalah nilai 4-nya ya, nilai 4 di mana tadi nilai 4 kode binarnya adalah 100. Jadi 100 adalah nilai dari 4-nya. Kemudian perintah kedua adalah load B dengan kode operasi load B adalah 111 ya. 111. Kemudian setelah load B nilainya adalah 2, nilai binarnya dari 2 adalah 010. Kemudian perintah berikutnya adalah jumlahkan. Jumlahkan kalau kita lihat di tabel kode operasi control unit itu add itu 010 ya. 010. Sekarang kita lihat kalau dimasukkan ke dalam rangkaian ya. Jadi di dalam rangkaian ketika clock pertama kali jalan, ini tadinya kan register array-nya diinputkan ke sini ya. Kemudian ketika sinyal clock pertama jalan gitu ya, lalu si 4 bit up counter akan menghitung, mengcounter ya, pertama dari nilai 0000 ya. 0000 ini kemudian mengaktifkan output dari decoder 4 ke 16 adalah output Y0 yang aktif. Maka output Y yang lain itu dalam kondisi tidak aktif. Nah, karena Y0 aktif, maka register 0 akan aktif ya. Dimana isi dari register 0 ini ya, di register array sudah diisi urutannya itu dari seperti tabel operasi yang sudah dibuat ya. Register array 0 berisi 110. Nah, kemudian isi dari 110 ini akan masuk ke rangkaian switch control circuit ke sini ya. Nah, di switch control circuit ini secara default itu akan tersambung dengan switch B. Ini kan switchnya ada switch A, ada switch A yang ke atas, switch B yang ke bawah. Secara bawaan akan masuk ke switch B ya. Karena masuk ke switch B, maka ini akan tersambung dengan decoder 3 ke 8 ya, decoder B ya. Tadi nilai yang pertama dari register array adalah 110, masuk ke decoder 38 ya, nilai 110 tadi ya, kita tulis di atas ini deh ya, 110. Kemudian decoder akan menerjemahkan 110 ini apa? Apakah nilai, apakah perintah ya. Nah, setelah kita lihat di tabel control unitnya, operasinya 110 adalah suatu perintah, di mana perintahnya adalah ini ya, load A 110. Maka si decoder ini akan memilih load A yang di bawah nih ya, perintah 110 akan mengaktifkan load A. Nah, karena load A aktif, maka si control unit akan memerintahkan switch control unit yang ada di sebelah kiri ya, switch control circuit akan memerintahkan untuk memindahkan saklar dari posisi B ke posisi atas, ke A sini ya. Karena perintahnya adalah load, maka switchnya akan berpindah dari B ke A, ke atas. Nah, tahap ini selesai nih ya. Jadi perintahnya adalah untuk load A, maka sistem akan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian di clock berikutnya, berarti tadi clock pertama 0 ya, clock berikutnya adalah nilainya 0001. Jadi counter 0001 ini akan mengaktifkan output dari decodernya adalah Y1 ya, Y1 aktif. Nah, yang Y0 tadi sudah tidak aktif lagi ya.
outputnya adalah Y1 yang aktif dan yang lain tidak aktif. Karena Y1 aktif, maka akan mengaktifkan register R1. Nah, register R1 aktif, maka akan mengizinkan ya nilai dari register array yang saat ini adalah 100 untuk dilewatkan ke rangkaian berikutnya. Ya, jadi di rangkaian berikutnya ada switch control circuit. Switch control circuit tadi posisinya sudah beralih ke atas. Betul ya? Maka nilai 100 yang ada dari register 1 akan dilewatkan ke atas sini. Ya, ini register 0-nya nih, register 1 ya. Dimana register 1 ini nilainya 100, maka nilai 100 ini akan masuk ke load A, berarti di bagian register A akan berisi 100 ya, ya 100. Nah, udah nih selesai ya. Setelah selesai, maka rangkaian switch control circuit yang tadinya ke atas ya, itu kembali ke posisi awal, kembali ke posisi B. Ya, switch controlnya kembali ke B, ke bawah lagi. Dan menunggu sinyal clock berikutnya. Lalu di sinyal clock berikutnya counternya jalan lagi ya. Berikutnya adalah 0 0 1 0. Ini kalau berurutan kan berarti ini adalah sinyal counter 0, counter 1, counter 2, counter seterusnya gitu ya. Sekarang counternya adalah counter 2. Nah, ketika counter 2 aktif, maka di decodernya yang aktif adalah outputan dari Y2. Ya, Y2 aktif, maka R2 akan aktif nih. Ya, R2 aktif, kemudian isi dari R2 adalah 111. Ini ya, 111 ya. Nilai 111 akan masuk ke switch control circuit lagi ke sini. Nah, karena posisi switchnya sekarang di bawah, maka 111 ini akan masuk ke decoder. Ya, tadi ini perintahnya udah selesai, kita ganti dengan 111. Perintah 111 ini akan dibaca oleh decoder sesuai dengan tabel operasinya ya. 111 adalah ini yang bawah. Ya, load B. Maka decoder akan mengaktifkan kontrol unitnya adalah load B yang bawah. Load B aktif. Nah, setelah load B aktif, maka sistem akan memerintahkan memindahkan kembali saklar yang switch control circuitnya yang tadinya posisi di B itu akan ke atas lagi ke switch posisi A. Ya, switchnya ke atas lagi nih. Oke, sekarang sinyal yang ini selesai. Maka menunggu sinyal clock berikutnya. Di clock berikutnya berarti tadi berapa? Udah 2 ya. Sekarang ke sinyal clock ketiga. 0 0 1 1. Sinyal ini berarti akan mengaktifkan nilai dari Y3. Ya, output Y3 aktif. Karena aktif maka akan mengaktifkan isi register R3. Ya, register R3 itu nilainya adalah 010. 010 tadi itu nilai 2 ya. Maka 010 yang nilainya 2 masuk ke register masuk ke rangkaian control unit ke switch control. Karena posisinya saat ini adalah di atas ya, di A, maka nilai 010 akan masuk ke atas dan masuk ke register B 010 ya, nilai 2. Sampai sini selesai ya. Setelah selesai, maka si switch control circuit itu akan kembali ke posisi B ya, switchnya ke bawah lagi dan menunggu sinyal berikutnya lagi ya. Lalu sinyal berikutnya tadi 3 sudah ya, sekarang 4 ya, 0 1 0 0 ya, output dari counternya. Maka ini 4 nih,
counter keempat jalan, maka yang aktif saat ini decoder adalah decoder dengan output Y4. Output Y4 aktif, maka akan mengaktifkan register array R4. Ya, R4 ini nilainya adalah 010. Ya, masuk ke control circuit, posisi kontrolnya sudah kembali ke posisi B ya, sehingga masuk ke decoder. Nah, perintahnya adalah tadi 010. Nah, 010 adalah perintah untuk yang ini ya, perintah untuk add. Maka si decoder atau di control unitnya akan mengaktifkan add untuk diperintahkan ke bagian alunya ya. Halo alu, tolong tambahkan nilai dari register A dan nilai dari register B ya. Sehingga nilai di register A dan register B ini akan dilakukan operasi add oleh alu dan hasilnya akan disimpan di register C ya, dengan nilai 6 ya. 4 tambah 2 6. Berapa binernya? 6 1 1 0 ya. Nah, ini nilai akhir yang ada di register C ya. Itu tahapan-tahapan bagaimana proses dari clock sampai ke bagian akhir dari alu si prosesor sederhana melaksanakan operasi penjumlahan. Gitu ya. Lalu yang pengurangan ya, ini juga sama ya. Misalkan pengurangannya adalah 7 ditambah 2. Berarti perintah pertama adalah operasinya, ini kalau kita dibikin tabel, operasi pertama adalah load A. Ya, kita simpan di register A dulu. Perintah load A itu apa? Perintahnya adalah 1 1 0. Perintah untuk operasi load A. Kemudian berikutnya adalah nilainya. Nilai yang akan kita masukkan ke register A itu berapa? Ya, nilainya adalah 7. Dengan nilai biner 7 itu berarti 1 1 1. Nah, ini ya nilainya 1 1 1. Lalu kita masukkan nilai 2 ya, berarti perintahnya adalah load B. Kita berikan perintah load B dengan kodenya adalah kode operasinya 1 1 1. Lalu berapa nilai yang akan dimasukkan ke register B? Adalah 2 dengan nilai dengan kode operasi 0 1 0. Kemudian operasinya adalah pengurangan ya. Pengurangan berarti subtract nih, sub ya, dengan kode operasi 0 1 1. Nah, ini perintahnya, sehingga nanti hasilnya adalah akan disimpan di register C. Gini ya, untuk penjelasannya mirip seperti yang tadi. Begitu. Ini mulai dari nilai ini load A ya, load A, kemudian ini adalah 7, kemudian load B dengan nilai 2 ya, lalu ini adalah perintah sub. Begitu ya. Jadi posisi dari awal clock sampai di outputan bagian alu itu mengenai operasi sederhana antara perintah add ya, penjumlahan dan juga pengurangan. Untuk bagian ini sudah kebayang ya. Nanti silakan sambil diamati bagaimana tadi proses add berjalan, lalu gimana nih cara kerja yang operasi pengurangan. Ya, ini saya tidak jelaskan secara detail, tapi gambarnya seperti tadi, mirip seperti yang add. Proses sederhana dari pengurangan, ya mirip seperti penjumlahan. Nah, begitu juga dengan operasi-operasi yang lain ya. Operasi yang lain untuk apa namanya, AND, operasi logika gitu ya, dan lain-lain. Nah, buat latihan nanti dicoba ya, dicoba operasi-operasi yang lain, ini contohnya.
ya, misal 5 ditambah 2 itu bagaimana prosesnya, nanti dibuat tabelnya. Lalu 6 dikurang 3 seperti apa tabelnya. Lalu sekarang ini yang menantang nih, ada 3 operasi ya, 7 dikurang 4 ditambah 1, nah nanti seperti apa tabelnya. Silakan diamati dari opcode-nya atau kode operasinya, silakan diamati. Perlu baris perintah lagi. Lalu yang keempat nih, ada pengurangan, kemudian ada operasi logika ya. Nanti dicoba biar bisa dipahami bagaimana alurnya. Yaitu dulu untuk penjelasan dari penjelasan cara kerja ya dari model prosesor sederhana. Ya, itu dulu untuk video ini. Terima kasih.